Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan. Baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya, yang tersembunyi. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, ya Allah. Saat Engkau mencurahkan ilmu yang manfaat, saat Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membuat kami semakin yakin padamu, semakin bersungguh-sungguh ingin menjadi hamba-Mu yang patuh padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur, dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor 89. Cek. Kajian Al-Hikam nomor 89. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. Tujuan permintaan orang arif kepada Allah hanya semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain. Tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Ini tidak mudah, hadirin.
yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Bagus sekali, bukan? Tuh kan gak ada yang jawab, ya sudah. Keren sekali ini hadirin. Masih ingat ilustrasi pembantu itu? Ketika ada lowongan kerja seorang majikan yang terkenal karena kebaikan hatinya, baik-baik, tidak pernah zolim. Ini suami istri ini sangat penyayang, pemaaf, sangat baik, dermawan, tidak pernah merugikan siapapun. Tidak ada riwayat suami istri ini menyakiti orang. Lalu memberikan lowongan kerja. Siapa yang mau jadi khodimat, bantu-bantu di rumah saya, silahkan. Lalu ada yang mau daftar, mau digaji berapa? Bu, saya belum kerja di sini. Ibu belum lihat pekerjaan saya. Yang penting bagi saya sekarang bukan minta gaji ke ibu, karena saya yakin ibu orang yang baik, yang adil, yang penyayang, yang tidak pernah zolim. Yang paling penting bagi saya, beritahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh saya kerjakan, dan ibu lihat sajalah. Saya percaya ibu orang yang tidak pernah berbuat tidak adil. Jadi permintaannya itu ditunjuki apa yang harus dilakukan dan yang dilarang. Dan kerja saja bagus. Tebak, digaji tidak? Jawab ya hadirin. Digaji tidak? Gajinya kurang enggak? Hah? Kasih makan enggak Bibi? Kasih pakaian? Kira-kira kalau bibinya ini kerjanya bagus, kasih bonus tidak? Oh, suaminya dibeliin motor buat ngojek, anaknya dibiayain sekolah. Bi, temenin saya umroh ya, diajak umroh.
Rumah yang di kampung gimana? Katanya perlu perbaikan, perbaiki aja. Supaya nanti kalau pulang kampung bisa ada tempat yang enak dan bisa dipakai oleh nenek siapa di kampung. Nggak ada cerita. Itu orang baik. Yang kasih sayangnya itu cuma 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Nah ini 1/sekian dari 1/100. Udah segitu. Jadi sebetulnya kita alhamdulillah nggak akan marah hadirin. Anak siapa itu ya? Nggak apa-apa, nggak lama kok. Karena sebentar lagi panitia akan menemuinya. Tidak usah disuruh. Ini kan kesadaran. Tapi kita doakan supaya sadar panitianya ya. Lanjut. Jadi sebetulnya nggak apa-apa, tenang. Pasti ada akhirnya. Ya. Hujan pasti berlalu. Jerit-jerit pasti. Hanya kita nggak tahu kapan akhirnya, itu aja masalahnya. Sing sabar. Sengaja saya nggak lihat sana. Karena jadi jengkel ya kan. Jadi saya lihat sini aja. Lanjut, nggak apa-apa, relax saja, perkara kecil ya. 9 dari 10 kejadian yang tidak enak sepanjang bukan kemungkaran, bukan menunaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, bukan yang membahayakan, relax saja. Ya. Percaya nggak? Sekarang diam. Nah, jangan pakai selotip deh, biasa aja. Biasa aja lah, perkara kecil ya. Lanjut. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu bukan rumah, bukan uang, atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar, enggak gitu. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak. Sholat saya benar tidak. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang. Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Kayaknya nggak ada yang semangat dengar ceramah saya ini. Saya mau pengen rumah. Walaupun pengen, kalau Allah nggak ngasih dapat tidak? Allah udah tahu nggak sih ini pada pengen punya rumah, pengen punya jodoh, pengen punya kendaraan, tahu hadirin. Yang bikin pengennya juga Allah. Sebab kalau saudara nggak dikasih otak yang normal, nggak pengen apa-apa. Nah, pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa hadirin. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh. Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak. Amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak.
zikrullah itu. Harusnya ini yang kita minta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Syukur. Kalau kita jadi ahli syukur udah luar biasa. Mana dulu sih mana yang lebih baik, sabar atau syukur? Orang syukur pasti sabar. Nah, orang sabar pasti syukur. Ya. Ini mirip. Jangan berdebat dengan istri kalau istri sedang marah. Tidak akan beres. Tunggu istri tenang. Nah, kalau istri udah tenang, jangan debat dengan istri waktu tenang. Nanti dia marah, ya kan? Yes. Jadi aja soleh, betul tidak? Jadi kapan dong saya berdebatnya? Sendirian aja. Jadi minta syukur. Coba kalau kita dijadikan ahli syukur, berarti syukur itu kan nikmat yang ada ternikmati. Nikmat yang belum ada diadakan oleh Allah. Nggak usah capek mikirkan yang belum ada. Karena janji Allah akan ditambahkan, la in syakartum la azidannakum. Jadi yang ada aja bisa dinikmati, yang belum ada diadakan. Masalah kita kan yang ada tidak ternikmati, sibuk mikirkan yang tidak ada, yang belum tentu ditambahkan oleh Allah. Keren bukan? Wa husni ibadatik. Dan ingin bisa bagus dalam ibadah kepada Allah. Ingin sholatnya khusyuk, ingin zikirnya istiqomah. Pokoknya dalam ibadah itu pol. Nah, nggak usah risau tentang karir, rezeki, tentang masalah-masalah. Nanti oleh Allah diberikan jalan keluar. Allah tahu tidak masalah kita. Bagaimana Allah tidak tahu? Menimpanya juga izin Allah. Udah tahu. Siapa yang lebih tahu masalah yang kita hadapi? Kita atau Allah? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Allah atau hanya Allah? Hanya Allah. Kita bisa mikir solusi. Ini otak. Ini ciptaan Allah. Otak ini kita nggak ngerti otak ini apa. Jadi kalau oleh Allah dikasih ide, dikasih ilham, dikasih gagasan, kepikir oleh kita. Orang nyangkanya, wah kok kepikiran? Karena Allah yang masih. Kalau tidak ditolong oleh Allah, enggak mikir yang manfaat. Mikirnya yang maksiat. Apa kalau kita bisa bergerak? Kita keluar dari kekuasaan Allah? Tidak bisa. Kita punya tenaga, itu dari Allah. Kita ketemu orang. Kenapa orang mau ketemu kita? Allah yang ngatur. Kita dagang, ada pembeli. Emang pembeli maunya dia beli ke kita? Bukan. Orang beli ke kita itu Allah yang menggerakkan. Emang yang beli ke kita ciptaan siapa? Tuh kan pelanan. Allah, dia ciptaan Allah, hadirin. Kalau kita dapat rezeki, pasti Allah yang ngasih lewat siapa yang dikehendaki. Tapi kemarin ada yang udah nawar nggak jadi beli. Kenapa? Berarti nggak bawa rezeki dia. Sederhana pisan. Tapi ladang pahala. Karena dia jengkelin. Berarti pahala sabar. Penggugur dosa. Nggak bawa uang cash, tapi bawa pahala. Bawa penggugur dosa. Nggak usah jengkel. Apa saudara pikir yang daftar pesantren ke Darut Tauhid itu semaunya dia? Tidak. Itu Allah yang menggerakkan sebagai amanah. Ini emak-emak dari mana nih? Coba. Dari Nurul Khotimah. Nggak ada?
Nurul Jannah. Oh benar, berarti memperhatikan ya. Aisyah Humairo Depok. Gak usah ragu-ragu. Saya baik-baik saja ya. Apakah kebetulan Allah tahu tidak ibu-ibu ini ke sini? Tahu tidak? Allah tahu tidak ibu-ibu ke sini? Tahu dari mana? Kenapa Allah tahu? Karena ibu-ibu ini ciptaan Allah yang menghidupkan. Jawab. Ibu ini enggak mungkin bisa bergerak tanpa izin Allah. Semuanya yang ada di alam semesta ini milik Allah, dikuasai Allah, hanya bisa terjadi sesuatu dengan izin Allah. Nah, kalau sudah bisa kayak gini lebih enak hidup ini. Kita tidak akan bersandar lagi ke makhluk. Nanti orang itu ada yang baik ke kita, ada yang biasa aja, ada yang nyebelin ya, ada yang ngefitnah. Sama, semuanya adalah ujian, ladang amal. Kadang baik, kadang nggak tahu terima kasih, kadang udah ditolong dia nggak terima kasih, kadang ngejelek-jelekin di belakang karena kita cuma ngasih 1 miliar, dia inginnya itu 3 miliar. Pas. Mumpung ngarang yang agak top aja, kita ngasih 1.000 mah udah jelas pelitnya ya. Sama, tapi kita kadang tidak nyambung bahwa yang ada ini makhluk milik Allah. Bukan cuma orang lain, istri di rumah juga ciptaan Allah. Suami, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, kucing, burung, semut, tikus, nyamuk, semuanya ciptaan Allah, bukan hidup milih sendiri. Harusnya mata ke ciptaan, hati ke penciptanya. Jadi itulah zikir terus. Tapi ini jarang yang begitu. Kita baru lihat langit, oh itu ciptaan Allah. Lah yang diajak ngobrol siapa? Sama sebetulnya itu juga ciptaan Allah. Biasanya lihat pemandangan, aduh ciptaan Allah. Si eta siapa? Sama ciptaan Allah. Semuanya. Nanti kalau dengan izin Allah kita dibuka hatinya, oh udah lihat semua tuh zikir aja. Nah ini yang kita minta nih ke Allah supaya terus-menerus bisa merasa Allah tuh yang punya segalanya, yang menguasai segalanya, yang menentukan segalanya, dan kita itu hamba, dan kita ingin selama hidup ini bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, karena itu yang terpenting. Minta bisa sholat khusyuk, bisa ikhlas dalam beramal, bisa sedekah. Jadi yang kita minta sungguh-sungguh itu adalah minta apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu paling topnya ya. Karena yang lain-lain udah dijanjikan oleh Allah, nggak usah diingatkan juga, udah pasti ada balasannya. Ya, ada pertanyaan silakan. Mim, ya ada yang akan didiskusikan, Ibu? Jauh-jauh belakang silakan ya. Bisa dibantu petugas ya, ada petugasnya. Silakan yang akan bertanya acungkan tangan, kalau tidak nggak apa-apa, selesai ini. Jangan kebanyakan minta uang hadirin ya, bukan tidak boleh. Tapi minta supaya menjemput rezeki jadi ibadah. Kalau udah dapat rezekinya jadi ibadah. Jelas tidak nih? Karena ada yang minta uang menjemputnya jadi dosa, udah dikasih jadi pelit. Jadi rugi.
Karena yang paling penting bukan rezekinya, tapi jadi amal solehnya. Ayo deh, tes. Ya, silakan. Ke depan mungkin. Kalau ada yang mau nanya boleh acungkan tangannya. Oh ya. Gak jadi? Punten ya, kalau tidak ngacung gak tahu. Ya, gak boleh jengkel. Silakan hadirin. Kanan. Ya, maaf ya harus estafet. Makasih. Dari depan Ikhwan. Ada? Bagus. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tentang ini kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu yang terjadi baik kepada kita bilang oh ini dari Allah. Tapi ketika sesuatu itu yang musibah itu kadang-kadang kenapa kok ini terjadi sama saya gitu. Ini bagaimana cara menyikapinya gitu. Itu yang kadang-kadang kita tuh jadi keseleo ya kalau kayak gitu ya ya. Jadi maksudnya hati kita tuh sepertinya tidak bersyukur apa. Karena kan memang yang kita tahu bahwa sesuatu kita harus beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tenang ya, tenang. Jadi gimana Bu ya? Kecepatannya dilambatkan sedikit ya. Jadi Ibu nanya apa? Kalau baik biasanya ini dari Allah, tapi Ya. kalau buruk? Kadang-kadang kenapa kok ini terjadi sama saya gitu loh. Ada kita justru bertanya kepada itu, sebenarnya kita tidak menerima kondisi seperti itu gitu. Tidak Misalnya, menerima. Jadi intinya bagaimana kita bersikap semestinya gitu loh. baik. Di dalam surat An-Nisa 79, ma asobaka min hasanatin faminallah. Pokoknya nikmat apapun bentuknya pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Pasti. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Nah, kalau keburukan menimpa itu dari diri sendiri. Jadi sebetulnya begini Bu. Surat Asy-Syura ayat 30 yang sangat sering dibahas. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi musibah apapun yang menimpa itu izin Allah. Polanya begini. Kalau kita ditimpa musibah, kepada Allah berbaik sangka. Ini terjadi dengan izin Allah, pasti ada kebaikan. Pasti baik dari Allah tuh. Lalu ke dirinya bukan berburuk sangka, tapi ini adalah buah dari dosa saya. Jadi misalkan ada kejadian kecopetan lah atau apa, oh ini pasti izin Allah tuh ada hikmahnya. Ini kepahitan diundang oleh dosa saya. Nah orang itu tidak mau ngaku bahwa kepahitan diundang oleh dosanya. Jadi biasanya orang itu merasa korban dari yang lain. Padahal kita itu korban dari dosa kita sendiri. Pertanyaannya, punya dosa tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfar sehari? Salatnya khusyuk tidak? Sedekahnya nendang tidak? Nah, salat kita tidak cukup menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah kita tidak cukup menggerus. Istighfar kita sedikit. Nah, Allah mau membersihkan kita. Jadi itu musibah. Ya, itu untuk kita supaya bersih. Nah, tapi karena nggak cocok dengan keinginan, jadilah kita protes. Padahal itu untuk kebaikan kita. Emang kayak gitu hidup kok. Makanya kalau ingin tidak banyak yang nyesek-nyesek, banyak istighfar. Sholatnya yang bagus, sedekah terus-menerus. Zikir yang bisa menggugurkan dosa terus-menerus. Nanti dosanya makin dikit. Kalaupun tetap nanti ada musibah, hati kitanya tidak akan dibuat sakit. Oleh Allah tuh lebih lega. Padahal musibah juga ini biasanya lebih ke ngangkat derajat,
nambah pahala. Yang derajat itu tidak kekejar oleh ibadah kita, tapi kekejar oleh kesabaran dalam musibah. Nabi kan tidak punya dosa, tapi kok ujiannya bertubi-tubi, beda lagi itu. Ada bagi kita orang awam adalah kalau ada musibah, ini pasti izin Allah dan baik, husnuzon ke Allah dan ke diri, ini diundang oleh dosa saya sehingga tobat. Ini suara yang mana? Oke, ya terakhir. Tidak ada, terima kasih. Masih mau nanya sedekat ini. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana kita bersyukur di saat hasil dari ikhtiar yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan harapan kita? Emang harus sesuai. Kita kan ikhtiar itu ibadah. Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita awas feedback ya. Karena kita tidak meniatkan ikhtiar itu ibadah. Kita ikhtiar, kita doa itu ibadah. Nggak usah ngatur Allah. Allah tahu kapan waktu yang paling pas, kondisi iman yang paling pas. Karena dikasih juga, kalau imannya nggak siap, ujub, sombong. Dikasih uang banyak, nggak siap, maksiat. Ya, udah tenang aja. Pokoknya kita punya niat yang baik, itu udah rezeki. Kita bisa ikhtiar di jalan Allah, itu udah rezeki. Kita bisa banyak doa, itu udah rezeki. Kita pasrah ke Allah, itu udah rezeki. Selebihnya udahlah. Jangan sotoy gitu ya. Biarin aja. Allah udah tahu kok apa yang terbaik bagi kita. Gak usah ngotot dengan keinginan, tapi ngototlah dengan apa yang Allah sukai. Enak hidup kayak gitu, jadi nggak riweuh. Dan kita tidak boleh bersandar ke ikhtiar. Tapi kan saya sudah kerja keras. Itu juga Allah yang nolong. Kalau Allah bikin diare, nggak bisa, di WC aja terus, ya kan? Kita bisa kerja juga, Allah yang memampukan. Benar? Kalau Allah bikin kita sakit, nggak bisa kerja. Udah bisa kerja juga udah bagus. Hasil biarlah, nggak usah diribetin. Allah udah tahu kapan yang paling pas. Terakhir supaya ganjil. Ada yang mau nanya? Alhamdulillah, silakan deh. Maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalkan gini ya. Ada usia berapa? 15. Misal saya sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah beribadah, sudah misal banyak ibadahnya gitu. Misal mau minta ke Allah memenang lomba gitu. Menang lomba. Tapi kalah. Udah minta buat dimudahkan, tapi kita nggak di kalah. Kalah gitu. Nggak menang. Maksudnya nggak di ijabah gitu doanya. Itu biasanya jadi kenapa? kalah atau jadi gimana? Jadi kalah lombanya. Ya kalah. Itu kenapa ya bisanya gitu? Oh baik. Makasih adek. Feedback ya. Udah doa, udah latihan, minta menang, tapi kalah. Kenapa? Tahu kenapa? Karena enggak menang. Karena Allah tahu kalau menang belum tentu jadi menang hatinya.
Ada yang dengan menang jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, pamer-pamer terus. Nah Allah nggak mau hati kita jadi kotor. Dibuatlah tidak menang. Gak apa-apa deh. Nggak harus semuanya menang, ya kan? Yang penting niat udah baik, ikhtiarnya udah maksimal, doanya optimal, pasrahkan ke Allah. Kalau baik untuk dunia akhirat saya silahkan, kalau enggak usah. Dah gitu aja, nggak apa-apa kok. Nggak menang ada masih hidup nggak? Masih udah nggak penting hidup ya. Masih beriman tidak? Nah kecil lah, piala kecil. Kalau mau di sana ada tuh bekas siapa tuh lumayan, sok atuh bawa pulang. Nggak apa-apa deh. Yang penting pertandingannya jadi amal soleh, dah selesai. Di sini juga kalau santri bertanding nggak pernah didoain menang, nggak mau ngedoain menang. Kalau ngedoain menang ke santri berarti ngedoakan pesantren lain kalah, ya kan? Lah iya, pertandingan antar pesantren didoakan supaya jadi amal soleh, dah gitu aja. Kalau baik menang jadi amal soleh. Kalau baik kalah jadi amal soleh. Dah beres. Nggak penting jadi juara di dunia tuh, yang penting jadi amal soleh. Betul? Dan juara itu juga lama-lama kalah, ya kan? Nggak mungkin juara seumur hidup. Dan mau ngapain juga? Coba kalau pengen piala cuma dari plastik bekas. Rugi, mending pahala. Tapi kan keren. Kalau keren jadi sombong, enggak keren. Seperti pernah musabaqah tilawatil Quran. Itu didoakan supaya semuanya menang. Wah, enggak mungkin. Mungkin menangnya di sisi Allah. Kalau piala itu ujian, bukan tanda kemenangan, tanda beratnya ujian. Piala, piagam, itu bukan kesuksesan asli. Sukses asli itu kalau jadi amal soleh. Setuju deh? Beneran? Ini ada yang mau balap sepeda tuh di Singapura. Gimana ya supaya menang? Enggak usah nanya sama saya mah doain supaya bisa niatnya baik, melakukan yang terbaik, jadi dakwah, jadi amal soleh, dah gitu. Menang tuh. Suatu saat ada juga yang mau pilkada, doakin saya menang. Enggak mau Pak. Yang lalu didoain menang ditangkap. Ya. Nah, yang ini enggak didoain menang. Ditangkap juga Pak kemarin. Makanya nggak usah kesinilah. Yang mau pilkada pusing. Udah ya. Terima kasih. Jadi tenang aja lah ya. Perbaiki sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, sholat sunnahnya yang perbaiki. Tenang aja ya. Allah udah tahu kok semua yang kita perlukan, kita inginkan. Yang belum kepikir juga Allah udah tahu. Besok, lusa, tahun depan kalau ada umur udah tahu. Tenang ya. Mending fokus kepada yang Allah perintahkan. Terutama jaga hati. Jangan ria, jangan ujub, jangan sombong. Itu aja yang Allah perintahkan, fokus kita. Dunia ikut kok, nggak akan kemana-mana. Kalau Allah mau ngasih ke kita, pasti ketemu. Nggak ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang bisa nahan. Wa iyuridka bi khairin fala roda li fadli. Enak kayak gitu hadirin, nggak pakai stres. Misalkan itu rumah ada yang mau dijual, kita pengen tenang aja. Kalau emang rezeki kita bekal dapat, kita bicara baik-baik, perbaiki sholat, tidak usah ngedoakan, balikan hatinya, ya nggak usah gitulah, ya nggak. Yang paling penting keinginan kita membuat kita dekat dengan Allah. Jangan sibuk harus dapat, belum tentu baik kok. Termasuk jodoh, nggak usah ngotot hadirin ya. Ini udah pilihan terakhir ya. Saya udah 5 kali dilamar, sudah saya terima aja. Jangan gitu, tetap istiqoroh. Karena jodoh itu rahasia Allah. Wa min ayatihi, yang paling penting jadi tidak jadi dekat dengan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahi. Ampuni semua dosa kami, wahai Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Kami lebih sibuk ingin dinilai makhluk-Mu daripada ingin keridhaan-Mu. Ampuni ya Allah, betapa jarangnya kami berbuat dengan ikhlas. Engkau tahu hati kami sangat ingin kedudukan di hati makhluk-Mu, bukan mencari kedudukan di sisi-Mu. Ya Allah, lepaskan hati ini dari bersandar ke makhluk. Bulatkan hati ini hanya bersandar padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolong ya Allah, jadikan hati yang Engkau kuasai ini menjadi hati yang selalu ingat padamu. Hati yang yakin padamu. Hati yang selalu merasa Engkau tahu segalanya. Hati yang merasa Engkau menyaksikan, mendengarkan, maha dekat. Jangan biarkan hati ini merasa sendiri. Jadikan hati ini selalu merasa ditemani oleh-Mu. Jangan biarkan hati kami bersandar kepada siapapun ya Allah, selain hanya bersandar padamu. Hapuskan dari hati kami ya Allah harap kepada makhluk-Mu. Cukupkan hati ini hanya berharap padamu. Ya Allah, tolong agar kami bisa selalu sadar bahwa semua ini adalah milik-Mu. Mampukan kami bersyukur ya Allah. Jadikan setiap karunia-Mu membuat kami semakin tenggelam dalam rasa syukur tiada bertepi. Jangan biarkan kami lalai dari syukur. Ampuni selama ini kami jarang bersyukur. Ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa. Astagfirullah. Ya Allah, tolong agar kami benar-benar bisa ibadah dengan khusyuk. Lisan selalu menyebut nama-Mu, selalu cinta dan akrab dengan Al-Quran-Mu. Cukupi kami dengan rezeki yang halal berkah, dan jadikan kami orang yang sangat nikmat, ringan, bersedekah. Jangan biarkan ada kekikiran pada diri kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang berakhlak baik. Jadikan kami contoh kebaikan. Jadi jalan ilmu bagi yang tidak tahu, jalan hidayah bagi yang belum mengenal-Mu. Jadikan kami jalan rezeki bagi hamba-Mu yang memerlukan, menjadi jalan kebahagiaan, menjadi jalan pertolongan-Mu. Pilih kami ya Allah, jadi jalan maslahat dari-Mu bagi makhluk-makhluk-Mu. Namun pelihara hati ini ya Allah, agar jangan tersentuh ria, ujub, sombong. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Rabb. Engkau satu-satunya yang bisa membersihkan jiwa kami. Engkaulah pemelihara, pelindung jiwa ini. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, kuatkan iman yang masih lemah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Berikan kemudahan yang sedang dihimpit kesusahan, ijabah,
Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan keturunan terbaik bagi yang mendambakannya. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Sempurnakan keislaman kami sebelum ajal. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Apakah ada malaikat di sini? Ada tidak? Apakah tempat yang kita duduki ini bersaksi nanti? Ya, bersaksi semuanya. Dihitung oleh Allah setiap detik, setiap tetesan keringat, tenaga, semua ada balasannya sempurna. Asal niatnya lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.